Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di Pendidikan Kewarganegaraan SD. Hari ini kita akan membahas mengenai keterampilan mengadakan variasi. Namun sebelum memulai kegiatan, sebelum memulai materi ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dulu dengan doa supaya pembelajaran kita lebih membawa keberkahan ke depannya. Oke? Tenang sejenak, berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Secara psikis kita sudah siap, tapi fisiknya belum tentu nih. Saya ragu dengan teman-teman mahasiswa di rumahnya masing-masing, kayaknya masih ada yang tiduran. Silahkan coba bangun dulu. Sekarang posisinya duduk tegap, coba digerakkan kepalanya. Mulai dari miringkan ke kanan. Coba ikuti saya, miringkan ke kanan. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalian coba tundukkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, mungkin cukup tenang. Karena kalau terlalu banyak, saya takutnya kalian berpikiran mata kuliahnya pindah ke mata kuliah penjaskes. Tetap kita mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan SD. Kembali, keterampilan mengadakan variasi. Apa sih sebenarnya tujuan keterampilan mengadakan variasi ini? Sebelumnya kalian sudah belajar mengenai keterampilan-keterampilan yang lain, mulai dari membuka dan menutup pembelajaran. Kemudian kita juga sudah belajar keterampilan bertanya dan keterampilan menjelaskan. Hari ini adalah keterampilan yang keempat yang akan kita bahas. Tujuan dari keterampilan mengadakan variasi yang pertama adalah mengatasi kebosanan peserta didik kita. Yang kedua adalah membangun ketekunan peserta didik kita. Ketiga adalah membangun antusiasme peserta didik. Dan yang keempat, pastinya ingin peserta didik itu terlibat lebih aktif atau membangkitkan partisipasinya. Jadi 4 poin ini setidaknya tujuan utama kenapa keterampilan variasi itu harus ada. Nah, apa sih yang perlu divariasikan? Sebelumnya kalian mungkin sudah ada gambarannya apa yang perlu divariasikan. Oke, yang pertama adalah gaya mengajar. Gaya mengajar guru atau pendidik itu penting. Jangan sampai kita menjadi guru atau pendidik itu mainnya sistem tunjuk kepada anak. Kamu, maju. Bawaannya harus rileks. Kenapa? Ini ingin membangun antusiasme tadi, partisipasi kenyamanan peserta didik. Mereka tidak bosan. Apa saja sih gaya mengajar yang perlu diperhatikan? Pertama, pastinya karena kita sebagai pendidik itu modalnya adalah menjelaskan sesuatu, otomatis yang harus kita variasi adalah suaranya. Tidak sedikit pendidik yang mengajarnya monoton, menjelaskan seperti membaca, mengatasi kebosanan. Kedua, ketekunan. Ketiga, antusiasme. Banyak masih guru yang menjelaskannya seperti itu. Apalagi lingkup kita ini di SD. Jadi, anak-anak itu perlu guru yang ekspresif secara mimik maupun suaranya. Jadi, keterampilan suara itu mulai dari suara yang lantang, menurun menjadi pelan-pelan sampai terjadi kesenyapan. Itu penting terjadi. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan juga adalah pemusatan perhatian peserta didik. Kemudian tadi gerak dan mimik, kontak mata. Kalau memang sistemnya online berarti kontak matanya ke kamera. Kalau kita tatap muka langsung berarti bisa kontak matanya ke kiri, ke kanan, semua peserta didik harus terpenuhi. Kemudian tadi gaya mengajar. Yang kedua adalah variasi metode, media, dan bahan pembelajarannya. Dan yang ketiga adalah pola interaksi kegiatan kita bersama peserta didik. Itu mungkin yang harus divariasi ketika melaksanakan pembelajaran. Mungkin saya cukupkan untuk materi hari ini. Semoga bisa dipahami dan membawa keberkahan untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.